Assalamualaikum, nama saya Nur Aliansa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang Indonesia darurat dan intoleransi. Di sini saya mengambil tema agama. Latar belakangnya adalah Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman agama, ras, etnis, dan bahasa. Secara ilmiah, hal tersebut tidak untuk dibedakan antara satu dan yang lainnya. Justru perbedaan tersebut dijadikan perekat dalam keragaman. Agama adalah objek yang paling gampang untuk dijadikan pemicu bentrok antar pendukung partai berbasis agama yang pernah terjadi di beberapa daerah. Agama pun dianggap sebagai faktor utamanya. Di sisi lain, usaha pihak-pihak tertentu dalam memunculkan bentrok antar masyarakat dengan isu SARA sering dijumpai dalam banyak kasus di tanah air. Mereka berusaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan RI dengan menggoyah stabilitas nasional dengan alasan apapun. Perbedaan agama adalah objek menarik buat kalangan itu untuk membuat keonaran di Nusantara. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bertoleransi dalam umat beragama. Penelitian terdahulu. Ada dua penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama dari penelitian Hidayatul Hasanah pada tahun 2016. Dalam skripsi yang berjudul Nilai Toleransi dalam Film Tanda Tanya karya Hanung Bramantyo dalam Perspektif Pendidikan Islam. Penelitian Hidayatul mengungkapkan secara detail nilai toleransi dalam sebuah film. Penanaman toleransi antar umat beragama sangat perlu dilakukan, mengingat sekarang ini banyak sekali terjadi konflik dengan latar belakang masalah agama, terlebih kepada pemeluk agama yang berbeda. Film ini menyuguhkan banyak sekali adegan-adegan tentang toleransi beragama di dalamnya. Toleransi antar umat beragama dalam film ini diungkapkan oleh Hidayatul tidak hanya sebatas temuan-temuan bentuk toleransi antar umat beragama saja, tapi toleransi antar umat beragama dalam film ini direlevansikan dengan perspektif pendidikan Islam. Kedua, penelitian dari Ika Fatmawati Farida pada tahun 2013 dalam jurnal yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas kehidupan umat beragama yang akhir-akhir kembali mencuat dengan berbagai kasus yang ada. Contohnya kasus yang terjadi di Yogyakarta, di mana terjadi konflik antar warga Islam dan warga pendatang Kristen. Penyebab dari kebanyakan konflik antar umat beragama adalah kesalahpahaman dan kurangnya kesadaran beragama dalam kelompok keagamaan, sehingga menyebabkan konflik antar umat beragama. Konflik dan kekerasan yang ditimbulkan menyebabkan hubungan antar umat beragama semakin renggang. Kerangka teorinya ada toleransi beragama. Yang pertama, pengertian aspek-aspek toleransi beragama, faktor yang mempengaruhi toleransi, prasangka sosial. Lalu prasangka sosial, yang pertama ada pengertian, dua aspek-aspek prasangka sosial, dan masuk ke pembahasan. Toleransi beragama, pengertian. Toleransi menurut R. Lewin 2010 adalah sebuah prinsip untuk berperilaku lebih baik di masyarakat sosial, meskipun terdapat perbedaan kepercayaan, selama pihak lain tidak secara langsung menghalangi kesejahteraan diri sendiri atau orang lain. Toleransi sebenarnya terhadap agama lain ditunjukkan dengan tidak adanya ekspresi mempertentangkan atau tidak setuju terhadap kehalin orang lain terhadap kebenaran agama atau keyakinannya. Stetson dalam Fahrudin 2006. Aspek-aspek toleransi beragama, yang pertama penerimaan, 2 penghargaan, 3 kebebasan, 4 kesabaran, 5 kerjasama. Prasangka sosial, pengertian. Baron dan Byrne pada 2004 mendefinisikan prasangka sebagai sebuah sikap biasanya negatif terhadap anggota kelompok tertentu semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Prasangka memang tidak selalu negatif, tetapi dalam kajian sosiologi, prasangka positif yang jarang dipakai sebagai definisi dari prasangka. B. Aspek-aspek prasangka sosial. Terdapat di aspek prasangka yang diungkapkan oleh Baron dan Byrne 2003, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Bab 3. Penutupan.
Kesimpulan, intoleransi sangat dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kepribadian, kebudayaan, lingkungan, dan juga prasangka sosial. Dalam meningkatkan kesadaran toleransi dalam bermasyarakat, salah satunya adalah saling menghormati perbedaan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Toleransi sebenarnya terhadap agama lain ditunjukkan dengan tidak adanya ekspresi mempertentangkan atau tidak setuju terhadap kebenaran agama atau keyakinan orang lain. Aspek dalam toleransi beragama adalah penerimaan. Osborne 1993 menyatakan bahwa kunci dari toleransi adalah menerima orang apa adanya. Oleh karena itu, dalam menerima berarti penerimaan dapat diartikan sebagai menerima pihak lain dengan segala keberadaannya dan bukan menurut kehendak dan kemauannya sendiri. Artinya, setiap golongan umat beragama menerima golongan agama lain tanpa memperhitungkan perbedaan, kelebihan, atau kekurangan. Itu dia hasil presentasi dari makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.